Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-78 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan babu ma jaa anna Allah ihtajara at-taubata an sahibil bid'ah. Bab apa-apa yang datang bahwasanya Allah menghalangi taubat dari pelaku atau orang yang melakukan bid'ah. Dalil yang datang yang menjelaskan bahwasanya Allah menghalangi taubat dari orang yang melakukan bid'ah. Sahibul bid'ah bisa amilul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah atau mubtadi'. Bab ini sebenarnya masuk di dalam bab yang isinya adalah ancaman bagi orang yang melakukan bid'ah. Kalau bab yang sebelumnya juga menunjukkan tentang jeleknya bid'ah dari sisi bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Maka kalau kita sebutkan kejelekan bid'ah, yang pertama di antaranya adalah dia lebih besar daripada dosa besar. Dalilnya adalah demikian dan demikian dan demikian. Kemudian yang kedua, kejelekan bid'ah bahwasanya Allah menghalangi orang yang melakukan bid'ah tadi dari taubat. Dan maksud menghalangi di sini adalah sulit untuk taubat kepada Allah SWT. Bukan berarti mustahil pelaku bid'ah itu rujuk kembali kepada sunnah, tapi sesuatu yang sulit, jarang. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan bid'ah memandang bahwasanya dirinya sedang melakukan kebaikan. Hias-hiasi oleh syaitan, memandang bahwasanya bid'ah tadi adalah perkara yang baik. Sebagaimana dalam ayat, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya." Sesat dia. Semangat untuk melakukan amalan tapi dia tidak berdasarkan ilmu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang demikian sulit untuk dinasihati, sulit untuk didakwahi, menganggap bahwasanya dirinya berada di atas jalan yang benar. Bagaimana orang yang merasa dirinya sudah berada di atas jalan yang benar, dia kemudian bertaubat dan rujuk kepada Allah? Sulit. Berbeda dengan ahlul ma'siyah yang dia merasa dan menyadari bahwasanya dia berada di atas kejelekan. Apa yang dilakukan adalah tidak benar dan dia berada di lembah yang gelap, di lembah hitam, itu mereka sadari. Banyak di antara mereka yang berangan-angan, siapa atau kapan saya meninggalkan pekerjaan ini. Dia sendiri sudah muak dengan pekerjaannya dan muak melihat orang yang melakukan seperti yang dia lakukan. Itu ahlul ma'siyah. Dia minum minuman keras dan dia tidak memandang dirinya berada di atas kebenaran, menganggap dirinya hina. Saya salah, saya keliru, saya dosa, dan berangan-angan untuk bertaubat kepada Allah. Ini adalah keadaan ahlul ma'siyah, sehingga orang yang demikian, antum bicara sedikit kepadanya, mengingatkan dia akan mengatakan, iya saya sadar, ana salah. Saya sadar dan saya tahu bahwasanya zina ini tidak boleh. Tapi saya kepepet, Pak. Tapi anak saya perlu uang untuk sekolah dan seterusnya. Itu alasan yang dia sebutkan, dan alasan itu adalah tentunya alasan yang tidak dibenarkan. Tapi dia sadar bahwasanya dia adalah orang yang salah. Tanpa antum menyebutkan dalilnya, dia sudah percaya itu adalah perbuatan yang haram. Itu keadaan ahlul ma'siyah. Sehingga orang yang demikian lebih mudah untuk bertobat kepada Allah daripada orang-orang yang melakukan bid'ah. Dan tentunya ini adalah menunjukkan tentang kejelekan bid'ah itu sendiri, sampai Allah menyulitkan atau menjadikan sulit orang tersebut kembali kepada Allah dan bertobat dari kebid'ahannya. Beliau mengatakan hadza marwiyun min hadithi Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari hadisnya Anas. Hadza kembali ke mana ini? Padahal sebelumnya beliau tidak menyebutkan hadis. Diriwayatkan dari hadisnya Anas. Hadisnya digunakan oleh beliau sebagai judul bab. Babu ma jaa anna Allah ihtajara taubata an sahibi al-bid'ah. Sebagaimana dilakukan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Bukhari, terkadang beliau membuat bab diambil dari hadis. Dan ini termasuk yang paling mudah. Ketika Imam Bukhari membuat sebuah bab diambil dari lafaz hadis, ini mudah sekali seseorang untuk memahaminya. Termasuk di sini beliau membuat sebuah bab dengan lafaz hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas. Innallaha ihtajara at-taubata ala kulli sahibi bid'ah. Diriwayatkan oleh Baihaqi, As-Sijzi dan juga yang lain. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik.
Dan ada lafaz yang lain ihtajaba dan maknanya sama yaitu menghalangi. Dari hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Al-Awsat dan juga Ishaq bin Rahuyah dan dia adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa min marasilil Hasan dan juga diriwayatkan dari marasil Al-Hasan yaitu Hasan Al-Basri rahimahullah juga meriwayatkan hadis ini, tapi hadisnya mursal. Dan hadis yang mursal ini termasuk hadis yang dhaif. Itu kalau diriwayatkan dari riwayatnya Hasan, tapi dia sudah adalah hadis yang sahih dari hadisnya Anas. Baik. Ini menunjukkan tentang bahaya bid'ah. Dari sisi yang lain menghalangi orang yang melakukannya dari pintu taubat. Berbeda dengan kemaksiatan. Baik. Beliau mengatakan babu ma jaa anna Allah ihtajara at-taubata an sahibil bid'ah. Bab apa-apa yang datang bahwasanya Allah menghalangi taubat dari pelaku atau orang yang melakukan bid'ah. Beliau mengatakan wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyub qala kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Ibnu Waddah menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Bid'ah wan Nahyu anha. Disebutkan oleh Ibnu Waddah di dalam kitab ini bahwasanya dari Ayyub yaitu As-Sakhtiyani, seorang ahlul hadis. Qala kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Dahulu di sisi kami ada seseorang yang dia memiliki sebuah ra'yun. Maksud beliau yara ra'yan maksudnya adalah dulu mengamalkan sebuah bid'ah. Dia mengamalkan sebuah bid'ah dan dia memandang ini adalah perkara yang baik. Ra'yan di sini maksudnya adalah ra'yan mukhalifan lisyara', pendapat yang menyelisihi Islam. Taib, fatarakahu, kemudian laki-laki tersebut meninggalkannya. Artinya meninggalkan bid'ah yang pertama tadi. Yara ra'yan fatarakahu, kemudian dia meninggalkannya, tidak melakukan bid'ah yang pertama tadi. Fa ataitu Muhammad bin Sirin, maka aku pun mendatangi Muhammad bin Sirin. Fa qultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu. Aku berkata kepada Muhammad bin Sirin, yaitu Ayyub tadi berkata kepada Muhammad bin Sirin, apakah engkau menyadari, merasa bahwasanya si fulan telah meninggalkan pendapatnya yang pertama, meninggalkan bid'ahnya yang pertama? Ini yang dikatakan oleh Ayyub kepada Muhammad bin Sirin. Apakah engkau mengetahui bahwasanya si fulan telah meninggalkan pendapat yang pertama, yaitu meninggalkan bid'ah yang selama ini dia pandang itu adalah baik? Apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin? Qala undur ila madza yatahawwalu. Beliau mengatakan, lihatlah wahai Ayyub kepada apa dia berpindah. Artinya di sini Muhammad bin Sirin ketika dikabarkan oleh Ayyub bahwasanya si fulan telah meninggalkan bid'ahnya yang pertama, beliau tidak langsung membenarkan bahwasanya dia meninggalkan bid'ah yang pertama kemudian menuju kepada sunnah. Tapi Muhammad bin Sirin mengingat hadis Nabi SAW yang isinya sulit bagi orang yang sudah melakukan bid'ah untuk kembali kepada sunnah. Ditutup pintu taubat dan disulitkan taubat atasnya. Sehingga ketika dikabari si fulan telah meninggalkan pendapatnya, tidak langsung Muhammad bin Sirin membenarkan bahwasanya dia kembali kepada sunnah, meninggalkan bid'ah kemudian kembali kepada sunnah. Beliau bertanya, lihatlah kepada apa dia berpindah. Inna akhiral hadis asyaddu alaihi min awalihi. Karena akhir hadis ini yang akan disebutkan oleh beliau, ternyata dia lebih dahsyat atas mereka daripada awalnya. Kemudian beliau membacakan hadisnya. Yamruquna minal islami thumma la ya'uduna ilaihi. Mereka menjauh dari Islam, kemudian mereka tidak kembali kepada Islam. Dan akhirul hadis adalah thumma la ya'uduna ilaihi. Yang pertama, mereka menjauhi Islam, menjauhi petunjuk Nabi SAW dan juga jalannya. Al-muruq minal Islam ini adalah perkara yang besar, syadid atas mereka orang-orang ahlul bidah. Mereka adalah meninggalkan Islam. Dan orang tadi yang diceritakan oleh Ayyub ini adalah orang Khawarij. Di sini Muhammad bin Sirin langsung mengingat hadis yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Maka awal hadis menceritakan bahwasanya mereka menjauhi apa? Islam. Akhir hadisnya ini lebih dahsyat daripada yang pertama. Apa lebih dahsyat? Lebih dahsyatnya di sini mereka tidak akan kembali kepada Islam. Dan ini perkara yang besar.
Seandainya mereka menjauh, bisa kembali, itu adalah ringan yang demikian. Tapi menjauh, kemudian mereka tidak bisa kembali. Ini adalah perkara yang besar. Makanya Muhammad bin Sirin mengatakan, Inna akhiral hadith asyaddu alaihim min awalihi. Ucapan beliau, Thumma la ya'uduna ilaih, ini perkara yang lebih besar, lebih dahsyat atas mereka daripada yang pertama. Karena tidak kembali kepada Islam. Kalau menjauh, akhirnya kembali, lebih ringan. Tapi ini menjauh, dan tidak akan kembali. Maka Muhammad bin Sirin memahami dari ucapan Nabi, Thumma la ya'uduna ilaihi, bahwasanya orang yang sudah terfitnah dengan fitnah Khawarij tadi, sulit bagi dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya, antum mau ceramai, antum dinasihati dan seterusnya, sebenarnya sudah mabuk dengan pemikiran dia. Yamruquna minal Islam, thumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian mereka tidak kembali kepada Islam. Sehingga benar apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Sirin, undur ila madza yatahawwal. Lihat kepada sesuatu apa dia berubah. Sulit bagi dia untuk kembali kepada sunnah. Biasanya berubah dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Meninggalkan bid'ah yang pertama, kemudian dia berpindah kepada ke bid'ah yang lain. Adapun kembali kepada sunnah, maka ini jarang di antara al-bid'ah yang mereka kembali kepada sunnah. Biasanya dari satu bid'ah ke bid'ah yang lain. Baik, kita lihat apa yang dibawakan oleh Ibnu Waddah di dalam Al-Bid'ah wan Nahyu anha. An Ayyub qala kana rajulun yara ra'yan faraja'a anhu. Fa ataitu Muhammadan. Ada seseorang yang dia berpendapat dengan sebuah pendapat, kemudian dia kembali kepada sunnah. Kemudian aku mendatangi Muhammad, farihan bidzalika ukhbiruhu. Karena Ayyub di sini bergembira, alhamdulillah si fulan seorang Khawarij kembali kepada sunnah, maka beliau mengabarkan kepada Muhammad. Faqultu asy'arta anna fulanan taraka ra'yahu alladhi kana yara? Apakah engkau tahu bahwasanya si fulan telah meninggalkan pendapatnya yang pertama dulu? Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, unduru ila ma yatahawwalu. Lihat kepada apa dia berubah. Inna akhiral hadits asyaddu alaihi min awalihi yamruquna minal Islam la ya'uduna fihi. Keluar dan menjauh dari Islam, kemudian mereka tidak kembali kepada Islam. Ada juga athar dari Ali bin Abi Thalib. Maka rajulun ala ra'yin minal bid'ah fatarakahu illa ilahu ma huwa syarrun minhu. Tidak ada seseorang yang dulu berada di atas sebuah bid'ah. Dia memang yara ra'yan, menganggap itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian dia meninggalkannya, kecuali dia meninggalkan itu kepada sesuatu yang lebih jelek daripada itu. Abi Amr As-Saibani, beliau mengatakan, kana yuqal ya'ballahu li sahibi bid'atin bitaubah wa man taqala sahibu bid'atin ila syarrin minha. Tidaklah seorang yang melakukan bid'ah berpindah kecuali kepada sesuatu yang lebih jelek daripada bid'ah itu sendiri. Baik. Maka ini adalah pemahaman para salaf di dalam memahami hadis Nabi SAW, Allah menghalangi taubat dari orang yang melakukan bid'ah. Ini dipahami oleh Muhammad bin Sirin, dan kisah ini jelas menunjukkan sulitnya orang yang sudah gandrung dengan bid'ah kemudian dia kembali kepada sunnah Nabi SAW. Wa su'ila Ahmadu ibnu Hanbal rahimahullah an makna dzalik. Maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang makna yang demikian. Dzalik di sini kembali kepada hadis Nabi SAW yang dijadikan oleh muallif sebagai judul. Apa maknanya? Apa makna Allah menghalangi taubat dari orang yang melakukan bid'ah? Kata beliau, faqala la yuwaffaqu lit-taubah. Maksud dari dihalangi dari taubat adalah la yuwaffaq. Orang tersebut tidak diberikan taufik, tidak diberikan kemudahan untuk bertaubat kepada Allah. Tapi mungkin dia bertaubat, tapi sulit dia untuk bertaubat. Sulit dia untuk bertaubat karena dia sudah merasa di atas jalan yang benar. Tapi kalau ditanya tentang mungkin, baik secara dalil maupun secara kenyataan, banyak orang yang sebelumnya dia melakukan bid'ah dan dia kemudian bertobat dan kembali kepada sunnah. Tapi kalau dibandingkan muqaranah, dibandingkan antara orang yang sebelumnya di atas bid'ah kemudian mengikuti sunnah, dibandingkan dengan orang-orang yang di atas bid'ah dan tidak mengikuti sunnah, maka jauh lebih banyak orang yang melakukan bid'ah dan terus dia melakukan bid'ah dan tidak kembali kepada sunnah. Mungkin ada yang bertanya, ana dulu termasuk sahibu bid'ah. Yang lain juga mengatakan, ana juga demikian loh. Kok banyak ternyata yang
masuk kepada sunnah. Kita katakan perbandingan antum dibandingkan dengan mereka yang berada terus di atas bid'ah, maka antum jauh lebih sedikit, kita jauh lebih sedikit. Makanya alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sebenarnya sulit bagi orang yang melakukan bid'ah untuk bertobat kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis, Allah menghalangi taubat bagi orang yang melakukan bid'ah. Kalau kita bisa terlepas dari penjara bid'ah tadi, maka ini adalah keutamaan dan karunia Allah yang sangat besar bagi kita. Kita bisa dilepaskan, dilapangkan dada kita untuk menerima sunnah dan meninggalkan bid'ah dengan sangat mudah, dan dinampakkan oleh Allah SWT tentang kejelekan bid'ah tadi dan kesalahannya, dan dimudahkan kita untuk bertemu dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Maka ini adalah fadlullah yang sangat besar, yang mengharuskan kita untuk terus bersyukur kepada Allah dan memuji Allah SWT atas nikmat hidayah ini. Ini adalah nikmat yang mewajibkan kita untuk bersyukur, maka kita harus bersyukur, dan di antara caranya adalah bersungguh-sungguh dalam, pertama, menuntut ilmu di dalam sunnah ini, kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan Islam dan juga sunnah ini. Ini di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena dikeluarkan dari kungkungan bid'ah tadi, penjara bid'ah tadi, kemudian dikeluarkan kita ke alam yang bebas, alam yang terang benderang di bawah naungan sunnah Nabi SAW. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.